Sebagai umat yang beragama, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat yang Maha Kuasa lah kita bisa hidup, bernapas dan berjalan di muka bumi ini serta menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang khususnya ilmu tentang teori sastra. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, yang telah berjuang mencerdaskan manusia dan menyelamatkan umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan ke alam yang serba canggih dan modern ini. Satu hal yang ditekankan oleh beliau adalah bagaimana umat manusia itu menyempurnakan akhlaknya. Oleh karena itu, setiap saat, setiap konten saya selalu mengingatkan, mari kita menyempurnakan akhlak kita. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Dengan kita menyempurnakan akhlak, maka kita bisa jadi umat yang duduk tegak dimanapun kita berada. Kita membangun atau menikmati suasana kesantunan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengkaji beberapa teori sastra. Sekarang sampailah saatnya bagaimana kita melihat karya sastra itu dari sudut masyarakat. Dalam seni, ada 3 paham orang seni memandang karya seni itu, termasuk seni sastra. Ada berpaham seni untuk seni. Kalau bahasa kerennya, peduli amat orang ngerti atau tidak. Yang penting dia bagaimana bisa mencurahkan perasaannya, gagasan-gagasannya, dan kreativitas seninya. Nah, ini banyak kita jumpai pada seni-seni kontemporer. Seni-seni etalasi. Itu mereka menganggap seni itu untuk seni. Mau orang mengerti atau tidak, itu bagi mereka tidak jadi bahan pertimbangan. Kemudian, yang kedua, pada suasana tertentu, pada kepentingan tertentu, orang menggunakan seni untuk propaganda. Seni digunakan untuk propaganda politik, untuk propaganda pemerintah, seperti zaman Orde Baru itu seni-seni disampaikan atau ditampilkan oleh Departemen Penerangan, KB, untuk penyuluhan-penyuluhan, untuk propaganda. Seni-seni untuk pariwisata. Kemudian ada seni untuk masyarakat. Nah, sebetulnya misi seni itu agar dia berfaedah adalah seni untuk masyarakat. Artinya, bagaimana meningkatkan sensitivitas seni, estetika, perilaku masyarakat, dan pesan-pesan moral karya seni itu untuk mengubah masyarakat sehingga terjadilah masyarakat yang tertata secara budaya. Jadi ada 3 pandangan untuk seni itu. Nah, dalam karya sastra, setelah banyak kita mengkaji, ada sebuah teori yang muncul dari kritikus dari Jerman. Dia mau berpandangan begini. Seni itu akhirnya kembali ke masyarakat, dilemparkan ke masyarakat. Masyarakat yang menentukan, masyarakat yang menikmati. Seni itu bagus dan tidak bagus itu masyarakat yang menilai. Itu dikemukakan oleh Ischer dan Jayus dari Jerman. Nah, mereka mengatakan akhirnya karya sastra itu dilemparkan ke masyarakat. Bukan untuk disimpan.
Nah, masyarakatlah yang bisa menilainya. Akhirnya muncullah dalam karya sastra itu namanya teori resepsi. Teori dari sudut pandangan pembaca. Jadi pembacalah yang menentukan. Menurut Isar dan Jayus, kritikus dari Jerman yang muncul pada tahun 1960-an, dia mengatakan begini. Nah, pembaca itu ada dua kelompok atau ada dua dikategorikan. Satu pembaca yang disiapkan, misalnya para akademisi. Dia memang belajar tentang teori sastra, dia belajar tentang ilmu sastra, lalu dia diminta untuk menilai karya sastra. Jadi sudah dipersiapkan. Yang kedua, pembaca yang tidak dipersiapkan, yang beragam. Ya, dia menilai karya sastra itu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Nah, tinggal lagi persoalannya, kita mau melemparkan kepada pembaca yang sudah disiapkan atau pembaca yang belum disiapkan atau tidak disiapkan. Apa yang mau kita ambil? Tentulah pandangan mereka tentang karya sastra, penilaian mereka tentang aspek-aspek yang ingin kita minta, yang kita tuntut kepada mereka. Apa yang mau kita nilai? Misalnya, kita mau bicarakan tentang penilaian mereka terhadap peristiwa yang ada dalam karya sastra. Jadi mulai dari peristiwa pertama sesuai dengan gerakan alur. Jadi mulai dari pengenalan sampai timbulnya konflik, kita minta mereka menilai sampai ke klimaks dan sampai pelarian. Apa yang mau kita lihat? Kita mau menanyakan kepada mereka bagaimana pandangan mereka tentang peristiwa itu dari sudut pandang mereka. Nah, tentulah cara kita memperoleh data itu dengan cara berkomunikasi langsung maupun tidak langsung. Saya katakan berkomunikasi langsung dengan cara kita memberikan kesempatan pada mereka untuk membaca teks karya sastra itu, apakah itu cerpen, apakah itu fiksi, yang lain kayak novel, apakah itu puisi. Kita berikan kesempatan mereka baca, tentu dengan harapan kita sudah kita arahkan, kita mau menanyakan tentang apa, supaya mereka membaca terfokus. Lalu dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang secara langsung kita mewawancara. Kita wawancarai aspek-aspek yang mau kita ambil pandangan dari mereka. Atau dengan cara kedua, dengan cara tidak langsung. Kita gunakan angket. Jadi kita tidak perlu bertatapan muka langsung kepada mereka, lalu kita gunakan angket. Angket itu ada dalam penelitian ada dua model. Angket itu ada sifatnya tertutup dan ada sifatnya terbuka. Tertutup artinya dia tinggal memilih dari option yang kita disiapkan. Terbuka, dia bisa memilih dari option yang kita siapkan dan atau kita berikan kesempatan untuk dia memilih di luar dari konsep yang kita persiapkan. Jadi ada pemilihan alternatif di luar dari yang kita pilih. Begitu juga dalam wawancara. Ada wawancara yang kita lakukan secara tertutup, artinya ruang lingkupnya tidak bergerak, hanya di situ saja. Dia hanya bisa memilih dengan daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan, atau dengan cara pertanyaan yang sifatnya terbuka, berkembang ya, seperti dalam penelitian pengambilan data secara grounded. Kita bisa tanyakan. Nah, dari data-data inilah kita bisa melihat, kita bisa populasikan ada dengan dua cara, dengan cara kuantitatif dan dengan cara kualitatif. Artinya, kalau ingin kita melakukan kesempurnaan resepsi itu, kita adakan secara match. Jadi, kita gabungkan penelitian itu, penilaian itu, baik secara kualitatif
maupun secara kuantitatif. Jadi dua cara. Mungkin kita lakukan pertanyaan, wawancara pada mereka, lalu yang kedua kita menggunakan angket, dan ini kita nanti presentasikan secara kuanti dengan rumusan olahan statistik, lalu kita juga mewawancarainya. Nah, korelasi dari dua bentuk inilah nanti akan dapat kita simpulkan bagaimana respon pembaca. Jadi yang kita cari itu dari itu adalah respon pembaca. Saudara-saudara sekalian, nah ada kemungkinan akan kita dapati data yang di luar dugaan kita. Misalnya sebuah karya, katakanlah lagu, sangat populis di tengah-tengah masyarakat, ratingnya bagus, tetapi setelah kita pertanyakan, kita adakan angket, bisa jadi aspek yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya kita menanyakan pesan apa dari lagu itu. Sementara kita menganggap lagu ini memang viral, memang puncak, memang banyak penggemarnya. Tapi ketika kita tanyakan apa pesannya yang jadi misi dari si pengarang, mereka justru menjawabnya yang tidak tahu. Jadi persoalan apa? Mungkin saja persoalannya yang disukai adalah musikalisasinya. Jadi musikalisasi puisi itu musiknya, instrumennya yang mereka sukai. Nah, kalau hal seperti ini tentulah misi dari lagu itu boleh dikatakan gagal. Karena sebuah karya sastra yang diharapkan adalah pesannya sampai. Sementara keindahan itu adalah aksesoris. Misi utama itu karya sastra itu sebagai media untuk mengantarkan pesan-pesan, pikiran-pikiran, amanat-amanat dari si pengarang. Ide-ide dari si pengarang, gagasan-gagasan dari si pengarang. Jadi, kita bisa melihat misalnya sebuah karya yang bagus, yang mendapat respek dari masyarakat, belum tentu masyarakat itu secara dalam mengetahui karya sastra itu. Sama halnya dengan orang mencicipi makanan. Yang kita harapkan orang mencicipi makanan tidak hanya sekedar enak, tapi jauh lebih dalam dari itu. Dia tahu manfaat makanan itu. Kalau perlu dia tahu gizinya apa saja. Kalorinya apa saja. Ada persentase berapa persen lemak gitu. Cocok nak bagi diri dia. Tetapi yang kita dapati nanti pada sastra itu bisa jadi persoalan suka dan tidak suka. Jadi hal yang dasar sekali dalam apresiasi. Asosiasi ketika tingkat mereka menikmati. Jadi pada tingkat suka dan tidak suka. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang kritis dalam membaca karya sastra, tugas kita bersama bagaimana memasyarakatkan karya sastra itu. Dimasyarakatkan sehingga masyarakat pertama sekali terlatih menikmati karya sastra. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanamkan sedini mungkin apa yang harus dilihat dalam karya sastra itu. Bagaimana menikmati karya sastra itu. Oleh karena itulah perlu diperbanyak kritik-kritik sastra. Kritik tentang film, tentang cerpen, tentang novel, tentang puisi. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang ini. Sehingga sedikit banyaknya masyarakat mulai terkesima. Oh, berarti kalau saya mau menonton film, ini yang harus saya lihat. Ada pesan-pesan yang secara visual diperlihatkan, tapi ada pesan-pesan di balik visual film itu yang dapat dipahami sehingga kita bisa lebih dalam
memahami sebuah karya sastra. Oleh karena itulah perlu ada namanya pendekatan resepsi. Nah, Anda bolehlah mencoba melakukan pendekatan resepsi dalam karya sastra. Lontarkanlah karya sastra itu ke dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara cermat mengamati karya sastra dari pendekatan resepsi. Demikian, dan semoga Anda bisa menerapkan teori resepsi ini dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.